Investasi, kemajuan dan perkembangan teknologi membuat semua orang lebih mudah untuk mempelajari dan memulai investasi. Salah satu instrumen investasi yang populer adalah saham. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami saat baru mulai investasi saham. Salah satu istilah umum yang harus diketahui para investor saham adalah Initial Public Offering atau IPO. Apa itu IPO? Initial Public Offering dapat diartikan sebagai tindakan perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dengan menawarkan dan menjual saham kepada publik secara umum untuk pertama kalinya. Sebelum melakukan IPO, struktur permodalan sebuah perusahaan biasanya hanya dimiliki oleh segelintir pihak seperti pendiri perusahaan, rekan-rekan, atau keluarga sang pendiri atau perusahaan investasi tertentu. Setelah melakukan IPO dengan merilis sahamnya di pasar modal, struktur permodalan perusahaan tersebut menjadi lebih bervariasi dengan tambahan kepemilikan publik di dalamnya. Tidak semua saham perusahaan dijual dalam IPO. Masih ada beberapa persen saham perusahaan yang dimiliki oleh sang pendiri perusahaan tersebut, keluarga atau rekan-rekannya, dan perusahaan investasi yang sebelumnya telah berinvestasi di perusahaan tersebut. Initial Public Offering dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya, tambahan modal. Selain modal yang dimiliki oleh sang pendiri perusahaan, kolehannya dan perusahaan investasi tertentu, sebuah perusahaan yang belum IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia biasanya mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman dari bank. Akan tetapi, perusahaan tidak bisa terus-menerus mengajukan pinjaman dari bank karena berbagai alasan. Menjual saham ke publik dengan melakukan IPO adalah salah satu opsi pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke bank, menjual saham ke publik terbilang lebih menguntungkan bagi perusahaan, sebab perusahaan tidak perlu membayar dividen secara berkala, sebagaimana membayar biaya bunga ke bank. Popularitas. Dengan listing di BEI, keberadaan perusahaan juga lebih mudah dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu, perusahaan yang sudah IPO cenderung memiliki citra yang lebih bagus di mata masyarakat dibanding dengan perusahaan yang masih dalam status private atau belum IPO. Kemampuan untuk bertahan yang lebih baik. Perusahaan yang telah IPO memungkinkan pendiri perusahaan tersebut untuk keluar dari perusahaan tersebut dengan menjual semua sahamnya atau divestasi. Hal ini seringkali terjadi karena pendiri perusahaan tersebut membutuhkan modal untuk mengelola usaha yang lain. Lain daripada itu, IPO juga mengurangi risiko perusahaan kolaps karena masalah internal keluarga. Masalah internal ini sering terjadi pada perusahaan yang dibangun secara bersama-sama oleh sebuah keluarga. Biasanya perpecahan ini terjadi pada generasi kedua atau ketiga perusahaan tersebut. Dengan IPO, perusahaan dapat dipercayakan oleh pihak profesional, sementara anggota keluarga masih tetap memiliki porsi sahamnya masing-masing. Investor tentu ingin membeli saham yang memiliki potensi keuntungan bagus. Membeli saham perusahaan yang baru saja IPO bisa jadi merupakan salah satu strategi jitu untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Sebab, biasanya harga saham IPO masih relatif murah, apalagi jika saham yang masih IPO tersebut dirilis oleh perusahaan yang memiliki potensi yang bagus. Akan tetapi, memilih saham perusahaan yang baru IPO juga tidak boleh sembarangan. Lakukan riset yang mendalam sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli saham tersebut. Cari tahu lebih dalam profil perusahaan, serta baca prospektus perusahaan tersebut. Prospektus adalah salah satu dokumen yang harus diserahkan oleh perusahaan yang ingin menjual sahamnya di bursa kepada Securities and Exchange Commission atau SEC. Dalam dokumen ini tertera berbagai informasi yang diperlukan investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Di dalamnya berisi juga informasi rencana penggunaan modal yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Dari data ini, kita bisa menilai dengan karakteristik perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu terlalu optimis dan memiliki potensi yang baik atau tidak. Karena tidak semua perusahaan yang disetujui oleh Bursa Efek Indonesia untuk melantai di bursa adalah perusahaan yang baik dan menguntungkan. Perlu diingat, bahwasanya seiring potensi keuntungan yang besar, maka ada potensi risiko yang besar pula. High risk, high return. Sama halnya dengan membeli saham perusahaan yang baru IPO. Bisa jadi, ketika pertama kali menawarkan saham, kita melihat bahwasanya perusahaan ini memiliki potensi keuntungan. Apalagi harganya yang relatif masih murah ketika IPO. Tetapi perlu diingat bahwa ada ketidakpastian yang menunggu di masa depan. Pelajari lebih dalam mengenai seluk-beluk saham, mulai dari analisis fundamental, teknikal, membaca laporan, hingga membandingkan harga serta ketahui isu-isu yang mengikuti perusahaan yang ingin dibeli.
Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bila teman-teman sudah mulai berinvestasi saham, bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like,